Haya bina nabda'u darsana fi hadha as-sabah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi al-fursah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في هذا الصباح نحن نعود نتعلم مرة ثانية درسنا في اللغة العربية. وفي هذا اليوم نحن نتعلم الموضوع الصبي والفيل. وقد سبق لنا أن تعلمنا أمس البحث والبيان عن إعراب كل كلمة موجودة في هذا الموضوع. وكذلك قد سبق لنا أن تعلمنا المفردات الموجودة في هذا الموضوع. والآن في هذا اليوم نحن نتعلم وضع كلمة في جمل مفيدة. Pada hari ini kita akan belajar meletakkan kata dalam kalimat-kalimat yang sempurna. Wad'ul kalimat atau wad'ul mufradat fi jumlatin mufidatin. Menyimpan atau meletakkan kata-kata atau lafaz-lafaz yang sudah kita tuliskan di sini dalam kalimat yang sempurna. Ada beberapa kata bisa dilihat ya. Bisa dilihat di halaman 10. Buku Al-Mumtaz jilid 1 halaman 10. Ana aqra at-tadrib do' kullan minal kalimatil atiyah fi jumlatin mufidatin. Ya, silakan. Ada kata hamma. Silakan Salsa. Do'i hadhil kalimah fi jumlatin mufidatin. Silakan letakkan kata hamma dalam kalimat yang sempurna. Ingat kemarin apa arti dari kata hamma? Ingin. Ingin, aroda. Baik, Salsa, tafaddali an tad'i hadhil kalimah fi jumlatin mufidah ladaiki. Tafaddali. Ana hamma akul samakun. Ana hamma atau ahamma? Ya, baik. Hamma itu kan fi'il madhi. Iya. Nah, kalau untuk saya, maka domirnya diganti. Hamma itu fi'il madhi, domirnya huwa. Kayak jalasa, kayak sami'a, kayak zahaba. Nah, ketika kata sami'a, zahaba, jalasa, dan hamma diubah ke domir ana, saya, maka ujungnya ditambahkan tu. Jalasa jadi jalastu. Zahaba jadi zahabtu, sami'a jadi sami'tu. Maka kata hamma diubah ke domir ana, maka menjadi apa? Hammatu. Hamma ini kan ada mim tasdid ya. Nah, ketika mim bertasdid ditasrif ke domir ana, maka mim yang tasdidnya itu dipecah jadi 2 huruf. Dipecah jadi 2 huruf sehingga menjadi gini. Tuh. Nah. Hamamtu. Hamamtu. Ingat nggak? Lastu, lasta, laisa. Laisa jadi lastu. Nah, ini hamma jadi hamamtu. Kalau madda jadi apa? Madatu. Nah, pokoknya yang tasdid dipecah. Madda jadi madadatu. Goro. Gorortu. Gorortu. Faro. Gorortu. Dan seterusnya. Jadi ketika fi'il madhi yang huruf kedua dan ketiganya tasdid, huruf bertasdid,
Maka ketika ditasrif ke domir ana, saya ya, pakai tu di belakangnya, ini huruf yang tasdidnya diubah, dipecah menjadi dua huruf. Hamma jadi hamam, madda jadi madad, goro jadi goror. Tambahkan ujungnya tu. Kalau anta berarti hamamta, madadta, gororta, parorta, dan seterusnya. Gitu ya, Salsa ya. Ya, Ustaz. Nah, jadi kalau aku ingin, gimana? Aku ingin, tadi apa? Aku ingin Hamam. makan ya. Iya, Ustaz. Hamamtu akul samakun. Hamam tuh. Salsa, maaf, ini suaranya kurang kenceng ya. Boleh dikencengin sedikit biar kedengaran. Hamamtu akul samakun. Nah, hamam tuh, apa artinya hamam tuh? Aku Aku ingin. ingin. Aku ingin ya. Nah, ketika kata aku ingin, terus berikutnya diikuti oleh oleh kata kerja, makan, saya ingin makan. Maka makan kan bahasa Arabnya akala, fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya Ya, adalah Ustaz. ya'kulu. Karena pelakunya adalah saya, maka ya'kulu diubah menjadi akulu. Nih, akul. Tuh. Ya. Nah, tetapi setelah kata hamma, ketika dilanjutkan dengan fi'il mudhari', maka mesti diikuti oleh an. Setelah hamma harus ada an dulu sebelum masuk ke fi'il mudhari'. Jadi hamam tu an, tidak bisa langsung hamam tu akul, nggak bisa. Harus hamam tu an, harus ada kata tambahan berupa an. Ini an ini adalah huruf nasab yang menasobkan fi'il mudhari sesudahnya, maka menjadi akula. Semula akulu menjadi akula. Hamam tu an akula. Kalau salsa atau kalau kita menggunakan kata hamma, baik domirnya itu saya, kamu, atau dia, atau siapapun, kemudian setelahnya ingin kita ikutkan dengan fi'il mudhari, kata kerja berikutnya, maka antara kata hamma dan fi'il mudhari sesudahnya ini mesti ada an. Ini yang disebut dengan huruf harfun nasbi ya, huruf nasab. Dan karena huruf nasab, maka fi'il mudhari sesudahnya ini harus fathah. Maka semula akulu menjadi an akula. Hamamtu an akula. Apa tadi? Aku ingin makan apa? Samakun. Nah, samak, ikan ya. Ikan itu Yes. objek atau apa di situ posisinya? Makan ikan. Objek yang dimakan kan? Oh iya, Ustaz. Samakan berarti, Ustaz. Karena objek yang dimakan berarti harus mansub, fathah, makanya menjadi Samakan. samakan. Tuh, samakan. Semula samakun, dan karena samakan ini adalah objek dari kata makan, akul, maka objek itu bahasa Arabnya maf'ul bihi. Dan maf'ul bihi harus mansub, fathah. Makanya samakan. Karena tidak ada alif lam, maka bertanwin. Samakan. Hamamtu an akula samakan. Gitu ya Salsa ya. Iya, Ustaz. Nah, ini pertama, pelajaran pertama. Ini yang nomor 1. Nah, silakan Salsa buat lagi satu kalimat lagi dari kata hamma. Sekarang hamma, fa'ilnya diganti jangan pakai tu. Ganti misalnya pakai huwa, misalnya murid ingin pergi ke sekolah misalnya. Murid bahasa Arabnya apa? Tilmizun. Tolibah. Tilmidun kalau laki-laki, kalau perempuan tilmidatun. Atau tolibun, laki-laki, tolibatun perempuan. Nah, silakan pilih mau laki atau mau perempuan muridnya. Perempuan. Berarti Nah, berarti apa? Tolibatun ya.
Iya, Ustaz. Nah, karena Udah. pelakunya adalah tholibatun, itu muannas apa muzakkar tholibatun? Muannas. Nah, karena fa'ilnya, pelakunya adalah muannas, maka kata hama juga harus diubah menjadi muannas. Bukan hamma, tetapi menjadi Ham Mamat. hammat. Hammat. Hammat, tetap mimnya bertasdid. Hammat, enggak hamamat, enggak gitu. Tapi hammat, apa tadi? Hammat. Tilmizatun. At-tilmidatu, Oh, at-tilmidatu bukan tolib ya. Hammat at-tilmidatu. ila madrasata. Kenapa? Berarti Ustaz. Ila ya. Pergi Ila ke madras. Ila madrasati. pergi dulu. Pergi apa bahasa Arabnya pergi? Oh, zahaba. Habu. Zahaba. Yadhabu. Jadi fi'il mudhari Ustaz. Oh, iya. Semua. Kalau huya berarti tazhabu, depannya pakai ta. Ingat, fi'il Tazhabu. mudhari itu di depannya ada huruf mudharaah. Bisa a, ta, ya atau na. Kalau domirnya adalah hiya, perempuan, berarti huruf mudharaahnya menggunakan ta. Sehingga tazhabu ya. Nah, tazhabu nih. Nah, tazhabu ini fi'il bukan, kata kerja bukan. Iya, Ustaz. Nah, berarti ini kan ada hamad, fi'il, lalu ada tazhaba juga fi'il. Maka sebelum masuk ke tazhaba harus diikuti oleh an lagi. Tuh. Yang tadi kayak ini. Hamad at-tilmizatu an tazhaba. Paham nggak nih, Salsa? Coba ulang lagi, Ustaz. Hamad at-tilmizatu an tazhaba. Terus? Tazhaba Ila ila madrasati berarti. ilal madrasah ilal madrasati itu gitu. Gitu. Nah, jadi yang harus kita pahami, yang kita ingat adalah kalau menggunakan kata hama, bahkan juga kata yang lain semisal aroda yang semakna ya, kata lain yang semakna semisal aroda, maka ketika mau dimasukkan ke fi'il mudhari sesudahnya, maka sebelum fi'il mudhari ini harus ada an. Tuh, lihat. Hamma hammat at-tilmidatu an tadhhaba. Hamamtu an akula. Tidak boleh hammat at-tilmidatu tadhhab. Tidak boleh begitu. Gitu. Paham ya saya? Iya, paham, Ustaz. Baik. Ini latihan yang sangat bermakna. Coba ulangi lagi. Satu lagi. Saya harus bisa. Saya hapus dulu yang ini. Coba satu kali lagi Salsa buat kalimat yang menggunakan hamma atau hammat, terserah fa'ilnya apa. Terus ingat ketika setelah kata hamma mau masuk ke fi'il mudhari berikutnya, kata kerja berikutnya, maka harus diikuti oleh an sebelum fi'il mudhari itu. So, gimana? Hamamna. Hamamna, berarti kami ya. Iya, Ustaz. Hamamna nazhabu. Apa? Hamamna nazhabu. Jangan lupa pakai an ini. Hamamna. Setiap antu berarti setiap ada fi'il madi, mudore, terus habis itu ada mudore sama mudore juga gitu, Ustaz. Hamam kan film, hama kan ini film madi.
Terus diikuti oleh fi'il mudhari, maka antara fi'il madhi ini dan mudhari berikutnya harus pakai an. Tidak semua fi'il madhi ya, tetapi beberapa saja. Dan contohnya adalah hamma. Setelah hamma, berikutnya kalau kita ingin lanjutkan ke fi'il mudhari, maka sebelum fi'il mudhari itu harus ada an. Begitupun ini hamamna, apa berikutnya? Silakan. Hamamna. Hamamna an nazhabu ila suqi. Ulangi, Kak. Hamamna an nazhabu ila suqi. Nazhaba. Ada an kan? Kulli. Bukan. Ini fi'il mudhari kalau diawali oleh an harus jadi fathah. nasab ya, Ustaz? Menjadi a. Jadi kayak ini anakula, anadhaba. Setiap fi'il mudhari yang diawali oleh an maka harus mansub, dan ciri nasabnya kalau kata nadhaba ini maka menjadi fathah. Maka menjadi an-nadhaba, enggak boleh an-nadhabu. Alasannya karena ada an. Kayak kemarin bahasan kita, an yahudu, semula yahudu jadi an yahuda. Waktu kita kemarin ngebahas tentang i'rab ya. Walamma hammal filu ayyahudaha gitu. Asalnya yahudahu, asalnya yahuduha. Terus karena ada an maka menjadi an yahudaha. Itu sa. Ulangi sa. Hamamna nadhaba terus Ila suqi. ila suki. Ila suki ya? Iya, Ustaz. Ke pasar. Nah, Sasa suka ke pasar nih. Sasa, lagi sa. Belum lancar, harus lancar nih. Ini pengalaman berikutnya nanti akan bermakna, berguna nih. Satu lagi, sampai lancar nih, bisa. Ingat setelah hamma harus pakai an. Ketika mau masuk ke fi'il mudhari. Tidak hanya hamma, aroda juga sama. Beberapa fi'il madhi ya. Setelahnya harus ada an. Kalau mau masuk ke fi'il mudhari. Satu lagi, Salsa, silakan. Hamamta. Ya, kamu ya. Oke. Berarti kamu nih, hamamta, terus? Hamamta. Apa? Jangan lupa. Hamamta an. Bagus. An. Tash. Ulangi, an. Hamamta antak. Kamu berarti saja. Hamamta antak Antadha. tubuh. Taktuba. Menulis. Menulis ya? Iya, Ustaz. An, ulangi. Hamamta antak tubani. Antak tuba, kan satu orang. Oh, itu tak ini apanya nih? Anta kan satu orang. Kalau tak tubani, dua orang antuma. Kalau anta itu tak tubu. Karena ada an maka menjadi antak tu. Antak tuba. Antak tuba gitu. Hamamta antak tuba gimana? Kamu ingin menulis? Bila kita fi kita bi. Ulangi. Menulis apa maksudnya? Menulis. Bisa nggak menulis di buku, bisa nggak, Ustaz? Menulis apa dulu? Menulis buku, menulis cerita. Hamamta antak tuba
Ya. Apa cerita? Kisotan. Kisotan. Karena maf'ul bihi. Oh, Ya, terus kisotan fi kitabi. kisotan Fi fil kitabi. kitabi. Ya, dalam buku. Tuh, fil kitabi ya. Hamamta antak tubakis sotan fil kitabi. Ya, gitu. Bagus. Selamat. Ya, selamat. Tuh. Bisa ya, Sasa ya? Baik. Alhamdulillah. Um, Jadi, Sasa ingat kalau setelah kata hama, lalu berikutnya ada kata kerja itu menggunakan fi'il mudhari. Tetapi sebelum fi'il mudhari itu harus diawali oleh an dan itu huruf nasab. Sehingga fi'il mudhari setelah an harus mansub. Ciri nasabnya doma menjadi fathah, taktubu jadi an taktuba, tadhabu jadi an tadhaba dan seterusnya. Nah, memang ciri nasab itu nanti ada beberapa. Kalau fiilnya beda, maka cirinya juga beda. Kalau domirnya beda, maksudnya. Kalau domirnya beda, nanti ciri nasabnya beda lagi. Kayak tadi, Sasa bilang taktubani, ada ani. Kalau diawali oleh an, maka menjadi an taktuba, gitu. Baik, itu nanti sambil jalan aja pembelajarannya. Itu ya, kaitannya Ustaz. dengan nahwu ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya nomor 2, madda. Madda. Kawin jumlatan mufidatan min madda. Buat kalimat yang sempurna dari kata madda. Madda apa artinya? Mengulurkan. Mengulurkan atau memanjangkan ya. Silakan Sa. Madda Umar yadahu Siapa ayyakhud. pelakunya? Harus ada fa'il. Oh, berarti Setiap fi'il madda. harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya boleh aku, kamu, guru, pedagang, ibu, bapak, anak kecil, siapapun. Nanti fi'ilnya nanti sesuaikan. Kalau fa'ilnya aku, maka fi'ilnya juga berubah menjadi kayak tadi. Hama jadi hamamtu, kalau anta jadi hamamta dan seterusnya gitu. Silakan Sa. Madda. Maddahu. Tapi kalau dia laki-laki madda aja. Dianya Maddahu. siapa? Laki-laki, Ustaz. Iya, siapa? Sebutkan. Muli, Oh, madda. pedagang, dokter. Madda Umar. Nah, gitu. Sebutkan namanya kan pengen ketahuan siapa pelakunya. Madda Umaru. Tuh domah karena fa'il jadi madda. Madda Umaru terus Yada ha. Umar lagi perempuan. Ayadahu. Iya, ya dahu dong. Ya Yadahu dahu. Terus Yadahu. Ayyakhuza kita pun. Pan. Madda Umar yadahu ayyakhuza kitaban. nah itu untuk mengambil ya. Iya, Nah, Ustaz. kalau untuk bahasa Arabnya li. Jadi liyakhudha. Tuh, liyakhudha. Sama asalnya adalah li'an yakhudha. Li'an yakhudha apa? Buku. Kitaban. Ayyakhuz. Tuh, kitaban. Ya. Madda Umaru yadahu liyakhudha kitaban. Apa artinya, Sa? Umar mengulurkan tangannya untuk mengambil buku. Ya. Umar mengulurkan tangannya untuk mengambil sebuah buku. Bagus. Nah, Sasa tulis di buku ya ini ya. Iya, Ustaz. Baik. Satu kali lagi, Sa. Biar mantap. Buat kalimat yang sempurna
Do'i kalimat madda fi jumlatin mufidatin. Buat letakkan kata madda dalam kalimat yang sempurna. Satu lagi, silakan. Jadi kata madda. Ya, pertama. Yang kedua, Sa. Madda. Ustaz boleh nanya Ustaz? Kenapa, Sa? Ini Mama Sasa Ustaz. Oh iya, ini Ibu baru Ya. masuk. Iya. Jadi gambarnya Ustaz, nggak kelihatan videonya. Enggak apa-apa. Ustaz kalau tadi kan kalau misalnya Hamad tilmizatun. Tilmizatun kan pakai Hamad sih Ustaz ya? Iya, karena mu'annas. Terus kalau Kalau mu'annas madda pakai Umar, hamad. Gimana, Bu? kalau madda Umar kita nggak usah pakai domir lagi di maddahnya Ustaz. Ya kan dalam madda sudah ada domir. Domirnya huwa. Madda Umaru. Madda Umaru. Madda Muhammadun. Kalau perempuan jadi maddat Fatimatu. Maddat Khadijatu. Iya Ustaz ya. Alhamdulillah. Iya Ustaz. Jadi siapa pelakunya, laki atau perempuan, maka si fiilnya menyesuaikan. Kalau pelakunya perempuan, misalnya tadi Khadijatu, maka fiilnya dari semula madda menjadi maddat pakai ta. Kalau laki-laki misalnya Muhammadun, maka menjadi madda. Madda itu sama dengan huwa. Muhammadun kan huwa. Kalau Khadijatu hiya. Begitu, Bu. Oh, iya. Iya Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu silakan tuliskannya, Bu ya. Buat juga Ibu, buat kalimat dari madda. Boleh madda, boleh maddat, silakan kalimatnya bebas. Asal sesuai. Nanti kalau salah kita perbaiki. Ini Ustaz. Maddat. Ya, Sasa. Maddat sobi batun yadaha Maddat. usaha. Ulangi. Maddat. Maddat tobi batun. Tobi batu. Cara bacanya gitu, Sa. Ada alif lam. Alif lam. At-tobi batu. Maddat at-tobi batu. Boleh juga sebenarnya tidak pakai alif lam ya. Misalkan ini. Maddat tobi batun. Seorang dokter memanjangkan. Boleh. Tetapi pakai alif lam juga boleh. Berarti ma'rifat. Biasa. Maddat at-tobi batu. Tobi batu. Yadahu ayya. Yadaha ayya khuza. Tangannya siapa? Yadaha. Kan perempuan dokternya. Ya enggak? Iya, Ustaz. Maddat at-tobi batu yadaha terus untuk ayya khuza. Pakai li ini. Oh, liya khuza. Kalau perempuan bukan pakai ya ininya, pakai ta. Lita khuza. Oh, lita khuza. Ya. Ini obat Ustaz. Dawaun, lita khuza. Dawaun. Objek kan maf'ul bihi, jadi lita khuza. Dawaan tuh. Lita khuza dawaan. Ulangi bacanya. Maddat. Maddat tobi batu ya. Batu bacanya. Maddat at-tobi batu yadaha lita khuza dawaan. Nah, begitu ya. Selamat. Selamat, Sa. Bagus, alhamdulillah. Selamat. Bisa ya? Nah, ditulis ulang di buku ya, Sa. Iya, Ustaz. Berkenangan. Sekarang silakan Ibu. Ibu Hasanah, mangga. Sebentar, apa ya? Sama Ibu ini. Ini sudah berlatih buat kalimat yang bagus-bagus nih. Gaya bahasanya bagus. Tulisan saya di papan tulis kelihatan, Bu? Ya. Pak, Sa? Jelas. Jelas ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maddat umi yadaha lita khuza
apa mawar apa mawar? Zahra. Mawar tuh Zahr apa sih? Mawar wardatun. Wardah. Wardatun. Ya, Wardah. Ibu di situ kan ada wardah ya, ada mawar. Maddat apa Bu, ulangi silakan. Maddat ummi yadaha lita'khudha marwah. Mawar, wardatan. Mawar bahasa Indonesia. Maddat ummi. Kariri, ulangi. Ya Bu. Maddat ummi yadaha lita'khudha wardah. Wardatan. Lita'khudha wardatan. Maf'ul bihi Bu, objek ya. Wardatan. Kalau objek itu selalu fathah ya. Oh iya, Ustaz. Paham ya? Bagus Bu, silakan Ibu catat. Ini bagus. Ini pengalaman-pengalaman membuat kalimat bahasa Arab ini pengalaman yang sangat berharga. Sehingga abadikan di buku tulis masing-masing. Jangan pusing, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Ya Bu. Masih ditulis, Ustaz. Masih ditulis. Maaf. Gak apa-apa, Ustaz. Ini masih ingat nggak? Ya daha ya. Lita'khudha. Ya maaf, dikira udah ditulis. Lita'khudha wardatan. Iya. Itu. Nah. Udah belum? Belum, Ustaz. Silakan. Sudah, Ustaz. Sudah. Tunggu sebentar. Nah, sekarang siapkan kata berikutnya. Ini saya hapus dulu ya. Naftu ila kalimatin ba'daha. Kita melangkah ke kata berikutnya. Khotofa. Kawinu jumlatan mufidatan min kalimah khotofa. Buat kalimat yang sempurna yang terbuat dari kata khotofa. Ma makna khotofa? Menyambar. Ya, baik. Kita lanjutkan. Khotofa, silakan. Khotofa sarikun Ya, khotofa. Gimana, Sa? Khotofa sarikun mahfazatan min yadin Umar. Khotofa sarikun. Failnya mana failnya? Sarikun. Sarikun. Nakiroh ya? Nakiroh tidak ada alif lamnya, boleh. Khotofa sarikun. Mahfazatan berarti, Ustaz. Mafadotan. Kenapa tan? Karena maf'ul bih. Maf'ul bihi. Lalu kenapa sarikun, Doma? Karena fa'il. Nah, gitu. Paham ya? Nah, selamat. Udah paham sekarang. Khotofa sarikun mafadotan. Bagus. Apa artinya Kalau ini? tambah ini, Ustaz, bisa nggak, Ustaz? Apa? Pencuri itu pencuri menyambar tas. Menerjemahkannya fa'il dulu memang. Kalau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu subjek ditaruh di depan kalimat. Meskipun bahasa Arabnya khotofa dulu, khotofa baru sarikun, tetapi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu fa'ilnya dulu yang diterjemahkan. Jadi pencuri menyambar tas, atau karena nakira ya, seorang pencuri menyambar sebuah tas gitu. Jadi tidak menyambar seorang pencuri sebuah tas, enggak begitu menerjemahkannya. Akan tetapi bahasa Arabnya memang fi'il dulu. Biasanya fi'il dulu bahasa Arabnya. Karena ini jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali oleh fi'il duluan. Paham ya, Sa? Ya, Ustaz. Ustaz, kalau nambah ini bisa nggak, Ustaz? Gimana? Min yadin Umar. Ya, tentu saja bisa. Itu kan kalimat panjang. Ulangi, gimana? Khotofa sarikun mahfadatan min yadin Umar.
Jadi. Min yadi dari tangan Umar. Oh jadi. Umar, iya Ustaz. Ya, min yadi Umaro. Umarnya kata karena ghairu munsharif ya, isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin ketika seharusnya kasroh, dia tidak mau kasroh tapi menjadi fathah. Makanya min yadi Umaro. Semula min yadi Umari, tapi Umar tidak bertanwin, maka bacanya menjadi min yadi Umaro. Bagus, Sa. Selamat. Ya, Ibu sekarang. Khatafu atfalun khubzan Ibu. min fawq. Khatafu. Khotofa bukan khotofu. Fil madi belakangnya fathah. Oh, kalau untuk yang pelakunya mereka, Ustaz? Oh. Kalau mereka berarti sebut dulu pelakunya di depan. Tapi kalau pelakunya ditaruh di belakang, khotofanya tetap fathah, khotofa mufrad. Gini Ustaz, anak-anak kecil itu menyambar roti dari atas lemari gitu Ustaz. Gimana? Kalau ibu mau pakai khotofu, pakai hum, berarti fa'ilnya, pelakunya ditaruh di depan dulu menggunakan jumlah ismiyah, mubtada dulu. Oh, Coba ulangi. Atfalun khotofu. Di alif lam kan? Al-atfalu. Oh, al-falu khotofu. Nah, begitu betul. Al-atfalu khotofu. Khubzan. Khubzan, bagus. Oh, ibu keren ini, bagus. Khubzan, terus? Min fauqo khizanatun. Bisa nggak, Ustaz? Min, dari mana? Dari atas lemari gitu, Ustaz. Oh, min fauqil, bisa. Min fauqil khizanati. Khizanati, ya. Bagus, Bu. Selamat nih, bagus nih kalimatnya. Khizanati. Al-atfalu khotofu khubzan min fauqil khizanati. Nah, kalimat ini alat falu diawali oleh isim. Alat falu kan isim ya. Berarti ini strukturnya ada mubtada, alat falu mubtada, terus khotofu sampai selesai, sampai al-khizanati adalah khobarnya. Nah, kalau kalimatnya susunannya terbuat dari mubtada khobar, alat falu mubtada, khotofu khobarnya, maka kata khotofu ini domirnya menyesuaikan dengan mubtadanya, dengan fa'ilnya. Kenapa? Karena fa'il dari khotofu adalah kembali kepada alat falu. Dan karena alat falu adalah jamak, berarti hum kalau mudzakkar. Makanya menjadi khotofu. Alat falu khotofu khubzan min fawqil khizanati. Alat falu mubtada, khobarnya mana? Khobarnya adalah semua kata yang ada setelahnya. Dari khotofu khubzan min fawqil khizanati sampai al khizanati selesai. Itu khobarnya. Tetapi khobarnya merupakan khobar yang berupa kalimat sempurna, khobar jumlah. Tepatnya jumlah fi'liyah. Karena khotofu adalah fi'il. Nah, khotofu domirnya hum. Nah, akan tetapi kalau misalnya buat kalimatnya fi'il dulu, khotofa, kalimat yang ibu buat ini yang di atas, yang ini, itu bisa diubah, fi'ilnya ditaruh di depan, khotofa. Dan alat falunya ditaruh di setelah khotofa. Nah, perhatikan perbedaannya. Kalau kalimatnya terbuat dari mubtada dan khobar, artinya isim dulu, alat falu, isim kan, maka fi'ilnya khotofu ini harus jamak juga, menyesuaikan dengan alat falu. Tetapi kalau kalimatnya diubah, fi'il didahulukan khotofa, maka sekalipun pelakunya alat falu jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Khotofa al-atfalu khubzan min fawqil khizanati.
Kalau kalimatnya berupa jumlah fi'liyah, fi'il dulu baru fa'il, maka fi'ilnya tetap dalam bentuk mufrad, tunggal. Terserah fa'ilnya mau jamak, mau mufrad, maupun mu'annas. Ketika satu orang khotofa al-tiflu. Ketika satu orang maka khotofa at-tiflu. Ketika dua orang anaknya maka khotofa at-tiflani. Dan ketika pelakunya itu jamak al-atfalu, maka fiilnya tetap khotofa. Khotofa al-atfalu. Sehingga harap diingat, dicatat, kalau kalimatnya terbuat dari jumlah fi'liyah, yakni fi'il duluan, maka si fi'il ini tetap selamanya dalam bentuk mufrad. Meskipun fa'ilnya itu bisa mufrad, musanna, atau jamak. Fi'ilnya tetap mufrad selamanya. Tetapi kalau fi'ilnya ditaruh di tengah setelah mubtada, setelah isimnya, setelah pelakunya, setelah fa'ilnya, maka fi'il ini harus menyesuaikan fa'ilnya. Kalau alat falu banyak, jamak maka khotofu. Kalau atiflu gimana? Atiflu maka di sininya menjadi Foto. khotofa, mufrad. Kalau atiflani, dua orang, atiflani, di sini menjadi Foto. khotofa, pakai alif, panjang. Khotofa, khotofa, khotofu gitu. Kalau satu orang khotofa, dua orang khotofa panjang. Nih gini tulisannya ya. Khotofa kalau dua orang. Kalau banyak jamak hum khotofu gitu. Paham tidak ini? Itu kalau jumlah ismiyah ya, Ustaz ya? Kenapa, Bu? Kalau diawali dengan isim dulu gitu ya, Ustaz? Kalau iya, kalau kalau isim diawali bukan. oleh isim berarti namanya jumlah ismiyah. Tapi kalau Dan yang kayak khobarnya tadi, ketika berupa fiil, si fiil ini harus menyesuaikan dari sisi mufrad, musanna atau jamaknya. Paham, Bu? paham Ustaz. Tapi kalau kayak tadi, kalau hamad tadi Ustaz, hamad tilmizatun, hamadnya kan berubah. Hamad kan mu'annas, timizatun mu'annas. Hamad mufrad kan, Bu? Misalnya kalau yang khotofa dikasih tilmizatun, gimana Ustaz? Ubah menjadi Satu. mu'annas khotofanya. Gimana, Sob? Gimana coba? Fotofat. Khotofat tilmizatun. Iya, khotofat tilmizatun. Saya ulangi, saya tulis lagi. Kalau perempuan pelakunya maka menjadi nih, khotofat tuh. Khotofat tilmizatun. Jadi itu berubah kalau apa? Seorang murid perempuan menyambar. Menyambar apa nih? Buku, kitaban. Tuh, gitu. Khotofat muzakkar apa muannas? Manas Muannas. Kenapa? tilmizatun. Karena pelakunya, fa'ilnya adalah muannas tilmizatun. Baik, tilmizatun mufrad atau musanna atau jamak? Mufrad. Makanya khotofat juga mufrad. Sekarang bagaimana kalau tilmizatun dimusanakan dua orang? Gimana? Tilmizatun kalau musana bagaimana? Fotofat. Tilmizat. Dua orang musana. Tilmizan. Apa? Apanya? Tilmi. Tilmizatani. Tilmizatani. Tilmizatani dong. Iya kan? Tilmizatani. Tilmizatani. Khotofatnya berubah enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena fiil. Diawali sama fiil. Karena diawali oleh fiil kalimatnya, fiil duluan. Kalau fiilnya didahulukan di depan,
maka fa'ilnya musanna tilmidatani ya. Ini tetap khotofat. Khotofat. Khotofat atilmidatani. Kalau jamanya, jama dari tilmidatun adalah atilmidatu ya. Tuh. Ininya gimana? Khotofanya. Khotofat. Tetap. Khotofat juga sama-sama mu'anas. Mu'anasnya tetap sama mu'anas juga. Tetapi dari sisi mufrad, musanna atau jamanya, ini khotofatnya tetap mufrad, khotofat. Baik fa'ilnya tilmidatun mufrad, tilmidatani musanna, atau tilmidatun jama. Berbeda kalau posisinya diubah. Khotofanya ditaruh di tengah setelah mubtada. Tilmidatunya ditaruh di depan. Bisa nggak? Coba misalkan gini. At-tilmidatu ya. At-tilmidatu. Nah, ini kan duluan nih at-tilmidatunya. Menyambar. Tuh. At-tilmidatu khotofat. Kalau banyak at-tilmidatani gimana? Tilmidatani. Ini gimana? Khotofata. Oh ya, khotofat. Kayak laisata, inget nggak? Khotofata. Ya kan? Khotofata. Paham? Kalau jama gimana coba? Nih, kalau jama ya. Kalau misalkan at-tilmidatu jama kan? At-tilmidatu. Maka gimana? At-tilmizatu khotofna. Khotofna, bagus gitu. Khotofna. Ini tulisannya turun ke bawah ya. Menurun. Ya, ruangnya sempit. Paham ya? Ya, Ustaz. Insyaallah. Jadi kesimpulannya, kalau kita membuat kalimatnya ada kata kerja, maka perhatikan penempatan kata kerjanya. Kalau kata kerja itu atau fiil itu ditaruh di awal kalimat, maka fiil itu tetap bentuknya mufrad. Sekalipun fa'ilnya mufrad, musanna, atau jama'. Tetapi kalau kalimat itu pelaku dari pekerjaan itu ditaruh di depan sehingga menjadi kalimatnya jumlah ismiyah, mubtada dan khobar, maka fiil dalam kalimat itu ketika di tengah, si fiil mesti mengikuti mubtadanya. Kalau mubtadanya mufrad, fiilnya mufrad. Mubtadanya musanna, fiilnya juga musanna. Mubtadanya jama', fiilnya juga ikut jama'. Gitu ya, selesai ya? Ya, Ustaz. Simpel, alhamdulillah. Gimana? Bisa dipahami ya penjelasan kita nih ya, insya Allah ya. Ini materi bagus nih, pembelajaran bagus nih. Ya kita sudah pernah belajar mungkin, tetapi kalau belum terbiasa menggunakannya dalam kalimat dengan benar, hal yang seperti tadi mungkin tidak sedikit yang bingung atau tidak bisa menggunakannya dalam kalimat, mempraktekannya dalam kalimat yang benar. Nah, sekarang kita belajar. Makanya penting berlatih buat kalimat, menerapkan dalam bahasa Arab teori-teori nahwu dan sorof yang sudah kita pelajari. Meskipun nahwunya bagus, sorofnya bagus, kalau nggak terbiasa buat kalimat secara benar, ya akan salah juga. Jadi perlu pembiasaan dan perlu waktu khusus untuk berlatih membuat kalimat dengan benar sesuai dengan kaidah nahwu dan sorof. Baik, paham semua ya? Nastamir. Sekarang kalimatnya, katanya, lafaznya adalah saha. Nah, saha bahasa Arabnya saha. Apa artinya saha? Lalai. Lalai atau lengah ya. Baik. Tafaddolu, tafaddola, tafaddolna. Ini ada dua orang ya. Tafaddola. Kalau banyak tafaddolna kalau perempuan. Kalau laki-laki tafaddolu.
Ya, karena yang nanti menyimak ini tidak hanya 2 orang, tapi saya gunakan jamak saja. Tafadholu, silakan buat. Tafadholu an tukawwinu jumlatan mufidatan min kalimah saha. Siapa duluan? Salsa, silakan. Saha Zaidun. Saha Zaidun, ya. An yadrusa. An yad. Harus ada annya nggak sih, Ustaz? Baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada fiil lalu diikuti oleh fiil berikutnya, maka sebagiannya harus ada kataan sebelum fiil yang kedua. Kayak tadi di awal hamma at-tilmidhu ayyadhaba ilal madrasati, ada an di situ. Tetapi tidak semua. Yang pakai an kayak hamma, aroda, istato'a, dan beberapa yang lain. Nah, kalau saha kan artinya lalai. Nah, lalai apa? Maksudnya lalai dari apa, Bu? Atau lengah dari apa, Salsa? Yadrusa. Lalai dari aktivitas apa dari sesuatu? Kalau aktivitas kan berarti pekerjaan. Nanti ada kata kerja lagi, ada fiil. Nanti ada caranya, nanti saya akan kasih tahu. Apa kalimat berikutnya? Lanjutannya, Sa. Saha Zaidun tadrus. Itu Ustaz. Lalai dari belajar kan? Yes. Saha Zaidun an, pakai an. An yadrusu. An. Nah, an kan huruf jar. Yadrusi berarti. Baik, coba simak. An ini kan huruf jar. Setelah huruf jar itu harus isim. Sedangkan yadrusa itu kan fi'il. Zaid lalai atau lengah dari belajar kan? Nah, setelah sah pakai an. Nah, terus setelah an ini kan harusnya isim. Sedangkan yadrusa itu adalah fi'il. Nah, agar setelah huruf an bisa masuk ke fi'il mudhari, maka harus ada an lagi itu. Jadi an yadrusa gitu, Sa. An yadrusa. Penegasannya gini ya, kesimpulannya atau teorinya. An ini huruf jar. Setelah huruf jar itu pasti isim. Kalau kita menggunakan huruf an, huruf jar atau huruf jar yang lain, tidak hanya an, kemudian kita ikuti dengan kata kerja fi'il, maka maaf sebentar. Kalau kita menggunakan atau kalau kita menemukan huruf jar, maka sesudahnya itu harus isim. Nah, tetapi kalau setelah huruf jar itu adalah kata yang bermakna kata kerja atau aktivitas perbuatan, berarti kan menggunakan fi'il. Yes. Nah, sedangkan fi'il kan jelas bukan isim. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya adalah setelah huruf jar itu berikutnya diikuti oleh an huruf nasab. Nah, setelah an baru diikuti oleh fi'il mudhari tadi. Nah, ketika ada fi'il diikuti oleh ketika ada fi'il diawali oleh huruf an, maka ini sesungguhnya sama dengan berfungsi sebagai isim. Saya ulangi. Kalau ada fi'il mudhari diawali oleh an, maka fi'il mudhari yadrus ini karena diawali oleh an, maka fungsinya menjadi isim. Dan karena an yadrusa sudah berfungsi sebagai isim, maka dia bisa diawali atau bisa diawali ya. Maka dia bisa diawali oleh huruf jar seperti an ini. Dan huruf jar yang lain, tidak hanya an. Jadi kalimat an yadrusa, an ini adalah huruf jar, dan an yadrusa ini menjadi majrur.
tetapi majrurnya terbuat dari huruf an, huruf nasab, dan yadrusa fi'il mudhari. Dan kata an yadrusa ini adalah masdar muawwal, masdar yang ditakwil, sehingga ini merupakan isim juga. Nah, tentang hal ini kita tidak akan jelaskan sekarang dulu, biar tidak terlalu panjang lebar. Nanti pada waktunya kita akan jelaskan lebih detail tentang masdar muawwal. Tetapi yang kita pelajari hari ini adalah bahwa kalau kita menggunakan huruf jar, terus berikutnya ada kata kerja, maka setelah huruf jar ini dan sebelum kata kerja itu harus ada huruf an ini, huruf nasab an. Dan fungsi dari an ini adalah menjadikan fi'il mudhari sesudahnya berfungsi seperti isim. Kenapa harus berfungsi isim? Karena dia diawali oleh huruf jar. Sebab huruf jar itu sesudahnya adalah majrur, dan majrur pasti isim. Dan ketika sebuah fi'il diawali oleh an, ketika sebuah fi'il mudhari diawali oleh an, maka fi'il mudhari ini fungsinya berubah menjadi isim. Nah, sehingga kalimatnya tadi salsa adalah saha Zaidun an yadrusa. Zaid lalai atau lengah dari belajar. Gitu ya, Sa. Ya, Ustaz. Ada lanjutannya nggak nih kalimat? Ayat rusa Lughatul Arabiyah. Lugoto apa lugota? Lughata. Lugota kenapa tak? Karena maaf Maf'ul bihi dari yadrusa. Kan yadrusa ini kan fi'il. Belajar. Belajar itu kan butuh objek. Belajar apa? Belajar bahasa Arab. Berarti bahasa Arab ini kan objek yang dipelajari. Berarti maf'ul bihi kan? Makanya lugota fathah maf'ul bihi. Paham, Sa? salah satu. Oke, gitu ya. Silakan tulis, catat yang benarnya. Baik, ba'daha. Bu Hasanah. Mangga, Bu. Saha tilmizun lama yaqra'a Al-Quran. Bisa nggak, Ustaz? Saya tulis, Bu. Saha Tilmizun tilmidun. Terus? lama Nama itu apa? ketika apa, Ustaz? Oh, bagus ya. Takut salah. La, saha tilmidun lama Eh, yaqra'u Baik, yaqra'u kalau setelah lama bermakna ketika, maka setelah lama itu fi'il madhi lagi. Saha tilmidun lama. Setelah kata lama yang bermakna ketika, maka harus berupa fi'il madhi. Membaca bahasa Arabnya tadi Ibu bilang yaqra'u. Yaqra'u kan fi'il mudhari. Nah, yaqra'u diubah ke fi'il madhi, Bu. oh Qoro'a. Qara'a. Tuh. Saha tilmidun lama qara'a. Kalimatnya udah sempurna belum ini? Al-Quran Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Artinya gimana, Bu, terjemahannya? Murid-murid itu lalai ketika membaca Al-Quran. Muridnya Maksudnya tidak berapa? khusyuk gitu. Muridnya berapa Tilmizun, orang? satu ya, Ustaz. Berarti Murid gimana lalai terjemahannya? Murid lalai ketika membaca Al-Quran. Nah, seorang, karena satu orang kan ini nakiroh ya. Seorang murid lalai ketika membaca Al-Quran. Gitu ya? Ya, silakan diperbaiki ya. Selamat buat Ibu Hasanah. Selamat. Ya, baik.
Ini saya hapus lagi. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oh, ya. Ustaz itu kenapa jadi fi'il madi Ustaz? Qoro'anya. Setelah kata lama kan ketika. Setelah kata yang bermakna ketika, manakala, pada saat, pada waktu, itu kata-katanya, kata kerjanya mesti menggunakan fi'il madi. Baik, saya tuliskan dulu ya. Saya hapus dulu ini. Baik. Dalam bahasa Arab, ketika, nih, mana? Ketika, apalagi selain ketika, manakala, apalagi, tatkala, apalagi, pada saat, apalagi, pada waktu ya. Nah, bahasa Arabnya itu ada berapa? Bisa lama, bisa bainama ya. Bainama, bisa juga hinama. Ini boleh dicatat ya. Iya Ustaz. Bisa juga waktama. Ini kata-kata bahasa Arab untuk mana yang tadi di atasnya. Waktama, atau ada lagi lama, bainama, hinama, waktama, indama. Indama syaddul mahamil. Indama. Tuh, artinya sama. Nah, lama, bainama, hinama, waktama, indama. Ini artinya adalah yang ini nih. Ketika, manakala, tatkala, pada saat, pada waktu atau sewaktu. Nah, ketika kata-kata ini lama, bainama, hinama, waktama, indama diterapkan dalam kalimat, maka setelah kata-kata ini, kata kerja yang datang sesudahnya selalu menggunakan fi'il madhi. Sehingga misalkan ketika Muhammad membaca Al-Quran, maka bahasa Arabnya menjadi lama gimana? Ketika Muhammad membaca Al-Quran gimana? Ketika Muhammad lama. Ya. Muhammad. Fi'il dulu, setelah lama harus fi'il madi. Oh, Nama Quran. lama Qoro'an. Meskipun Indonesianya ketika Muhammad membaca, tapi ketika diredaksikan dalam bahasa Arab harus fi'il madi dulu, karena setelah lama harus fi'il madi. Jadi nggak boleh lama Muhammadun qoro'a, tidak boleh. Tapi menjadi lama qoro'a Muhammadun Al-Qur'ana, tuh gitu. Setelah lama harus fi'il madi. Harus fi'il dan fi'ilnya madi, bukan mudhari. Sehingga nggak boleh lama yaqra'u Muhammadun, tidak. Sebaliknya juga, karena setelah lama harus fi'il, maka tidak boleh lama Muhammadun qoro'a, tetapi harus lama qoro'a Muhammadun Al-Qur'ana. Begitu. Paham ya? Salah satu. Nah, dicatat ya. Nah, ini kan ada bainama, ada hinama, ada waktama, ada indama. Kalau kita mau variasi, ganti aja kata lama dengan kata-kata yang lainnya ini. Coba pakai bainama gimana kalimat ini? Ulangi. Baca. Bainama Qoro'a Muhammadul Qur'ana. Bainama qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Kalau pakai yang sampingnya? Hinama Qoro'a Muhammadul Qur'ana. Al-Qur'ana. Seterusnya lagi? Waqtama Qoro'a Muhammadul Qur'ana. Satu lagi?
Indama qara'a Muhammadul Qur'ana. Ya, begitu. Jadi, kalau kita menggunakan kata yang bermakna ketika, pada saat, tatkala, manakala, maka inilah mufradatnya, kosakata-kosakatanya. Lama, bainama, hinama, waktama, indama. Dan kata setelah ini, lama, bainama, dan sampai indama ini harus berupa fi'il, bukan isim. Dan fi'ilnya pun harus berupa fi'il madhi. Paham ya, Sasa, Ibu? Insyaallah Ustaz. Salah Ustaz. Nah, ini bermanfaat sekali nih, insya Allah. Cara belajar gini, Sasa ketika nanti bersentuhan dengan teks-teks bahasa Arab, ilmu tentang begini akan sangat berguna dalam pemahaman. Sekaligus juga berguna untuk membuat kalimat langsung yang kita buat sendiri, baik secara lisan maupun secara tulisan. Paham? Insyaallah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik. Ini masih panjang, kalimatnya baru 4 ya, baru 4 kata. Dan masih ada 8 lagi. Kayaknya dibagi 2 ya. Ini waktunya sudah mau habis nih. Ini udah mau mati lagi. Baik, sampai sini dulu, sampai 4 nomor. Tapi sebelumnya barangkali ada pertanyaan dulu, silakan. Nanti tolong siapkan yang kata-kata pada nomor 5 sampai 12. Ada kobaldo, ada, wasola, dan seterusnya. Siapkan untuk besok. Tinggal dibacakan. Dengan ilmu yang tadi sudah kita pelajari sebagai tambahan. Informasi tentang teori-teori membuat kalimat. Dengan Mas Sarah. Silakan, ada pertanyaan dulu. Udah Ustaz, insyaallah. Sudah dipahami ya? Insyaallah Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Itu saja dulu barangkali pelajaran kita pada hari ini. Ila liqa ghadan insyaallah. Wa tafaddalu an tasta'iddu an tukawwinu jumlah mufidatan mutakawwinatan minal kalimat al-mawjudah fi shafhah al-hadiyata asyarah. Silakan siapkan untuk membuat kalimat yang terbuat dari kata-kata yang ada di halaman 11 buku Al-Mumtaz jilid 1 ini ya. Masih ada 6 lagi. 1, 2, 3. Oh, masih ada 8 lagi. Silakan disiapkan untuk besok kita baca dan kita bahas, kita ulas. Taib yakfina darsuna fi hadas sabah wa nahtatim bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran. Alafu minkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.